Sahabatku yang keren Habib Rizik Syihab, juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir, katanya dengan alasan Rhoma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala nabi. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Masih getah aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji. Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak. Nggak pernah bersih nggak. Maksud aneh begini, Beb. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata forum satu-satunya ya. Podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada yang mengatakan Rhoma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri, ya Allah. Ngeri, adzabun azim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngeri juga, haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Rhoma, bincang asik bareng Rhoma.
Oke, terima kasih. Oke, jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik. Tolong bawa jaket FPI karena saya bukan FPI. Ya makanya ketika ada orang bilang, "Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik." Siapa dia menegur gue gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabat Habib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi, apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan sekolah di sini? Enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Dia enggak. Pelantikan Rhoma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sempetin jaket doang? Gitu. Ya, Bib, jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh Bib bercanda. Oke. Nah, ini saya pernah melihat kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini di mana kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Halu kan. Katanya siapa aja ditarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukodam mi'raj 70 kali ke langit. Nggak, apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak, itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Insyaallah. Jadi terusin Bang Haji. Jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah saw Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Ya. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua, biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Ini pemirsa dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali. Karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih, kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya
ke Gresik mau ceramah, kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gresik. Seperti apa yang sebenarnya, Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datang kan dari Saparidawa di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Terus setelah 3 hari saya ke Gresik, yang nggak ada persekusi, yang ada itu saya dikawal sampai ke rumah tuan rumah, kemudian dikasih minuman, kopi pahit dan sebagainya, Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara, ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu, ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu, Bang Haji. Mau berdemo, kemudian dihalang oleh laskar, karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur. Jadi banyak laskarnya dia itu. Bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir, Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang panglima PWI di Jawa Timur, jadi lurah dulunya 2 kali, 2 periode, jadi tokoh masyarakat, dan juga memiliki ambulan 8. Beliau ini namanya Gus Khairi, ini punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh. Dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini, karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat ininya usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini, Bang Haji, itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi. Ke polisi, katanya ke Polda Jatim ya. Itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama, seperti haul, itu kan acaranya haul. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu. Pemirsa, berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Jadi nyatanya memang saya melihat video di sana memang ribuan itu ya yang masa yang menghadiri. Gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Namun ketika para alim bertabligh dimanapun, it's okay. Nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian buat teman-teman dari Ba'alawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya ya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, barangkali Kiai masih ada yang last statement untuk disampaikan?
intinya sama seperti Bang Haji, saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada benci kepada para Ba'alawi, tidak ada. Kita semata satu ingin memberikan pencerahan kepada saudara saya yang selama ini merasa galau hatinya ketika mereka ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW dengan mendekatkan diri kepada orang yang mengaku turunannya, tetapi akhlak-akhlak yang orang mengaku turun ini kok jauh panggang daripada api. Yang kedua adalah ingin juga memberikan nasihat, ad-dinu an-nasihah kepada saudara-saudara kita Ba'alawi bahwa memang kemuliaan di sisi Allah tidaklah karena nasabnya. Kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, polemik nasab Ba'alawi adalah isu yang telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di komunitas yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi dan sejarah keagamaan. Nasab Ba'alawi merujuk pada keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Sayyid Alawi bin Ubaidillah yang diyakini banyak pihak memiliki kehormatan dan kedudukan khusus dalam Islam. Namun perdebatan mengenai keaslian dan legitimasi nasab ini seringkali memicu konflik dan menjadi ajang saling merendahkan di antara berbagai kelompok. Dalam konteks ini, beberapa pihak mempertanyakan keaslian nasab Ba'alawi, sementara yang lain membelanya dengan keras. Perbedaan pandangan ini seringkali mengarah pada tindakan saling merendahkan, di mana tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim yang tidak berdasar dilontarkan untuk menjatuhkan pihak lain. Akibatnya, diskusi yang seharusnya ilmiah dan beradab berubah menjadi perselisihan yang tidak sehat, merusak persatuan umat dan menimbulkan kebencian. Isu ini mencerminkan bagaimana perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang bersifat tradisional dan genealogis dapat menjadi pemicu konflik sosial, terutama ketika perdebatan dilakukan dengan cara yang tidak etis dan mengabaikan nilai-nilai penghormatan terhadap sesama. Fenomena ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akhlak dalam perbedaan pendapat dan mengedepankan dialog yang konstruktif daripada terjebak dalam sikap merendahkan yang hanya akan memperburuk situasi. Polemik mengenai nasab Ba'alawi akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan di berbagai kalangan. Kontroversi ini dipicu oleh beberapa pihak yang meragukan keaslian nasab kaum Ba'alawi yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diskusi ini tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga dalam berbagai forum dan diskusi publik. Polemik ini membawa kita kembali ke awal abad ke-20 ketika seorang tokoh penting, yaitu Syekh Ahmad Surkati, memainkan peran kunci dalam isu serupa melalui pendirian Al-Irsyad Al-Islamiyah. Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama asal Sudan, tiba di Indonesia pada tahun 1911. Kedatangannya diundang oleh Jamiat Khair, lembaga Islam tertua di Batavia yang sekarang Jakarta, yang dikelola oleh keturunan Arab. Syekh Surkati dikenal karena pandangannya yang kuat mengenai kesetaraan umat manusia yang seringkali berbenturan dengan pandangan tradisional mengenai nasab atau keturunan. Syekh Surkati percaya bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ilmu dan ketakwaan. Ini tercermin dalam syairnya, tidaklah kebanggaan itu karena pakaian atau keturunan, dan bukan pula karena tumpukan uang atau emas, tetapi kemuliaan itu karena ilmu dan adab, dan agama adalah pelita bagi orang yang berakal. Pandangan ini mulai menimbulkan polemik, terutama ketika Syekh Surkati semakin vokal tentang pentingnya kesetaraan berdasarkan kemampuan dan ketakwaan. Setelah berselisih dengan pihak Jamiat Khair mengenai pandangannya tentang kesetaraan, Syekh Surkati keluar dari lembaga tersebut. Pada tanggal 6 September 1914, Syekh Surkati bersama Umar Manggusi serta sahabat-sahabatnya antara lain Said Salim, Masy'abi, dan Muhammad Ubid Abud mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah,
madrasah ini dibangun dengan landasan prinsip kesetaraan dan kemampuan yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban antar manusia di hadapan hukum dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Irsyad Al-Islamiyah mengusung prinsip bahwa semua muslim adalah saudara tanpa memandang keturunan. Prinsip ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran seperti Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jika engkau menghukum di antara manusia, hendaklah engkau menghukuminya dengan adil. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pandangan Syekh Syurkati tentang kesetaraan dan kemampuan menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan komunitas Arab yang sangat menghargai nasab. Namun Syekh Syurkati dan Al-Irsyad terus menekankan pentingnya pendidikan dan ketakwaan sebagai ukuran utama keutamaan seseorang. Hal ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kontroversi ini mengingatkan kita pada polemik nasab Ba'alawi yang terjadi saat ini. Pertanyaan tentang keaslian nasab Ba'alawi mencerminkan ketegangan yang sama antara tradisi dan pandangan modern mengenai status sosial dan keutamaan individu. Syekh Syurkati bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, dari golongan masyarakat biasa, buta huruf atau orang konservatif tradisional, hingga golongan masyarakat terpelajar, orang-orang yang tercerahkan atau mereka yang dari golongan orang barat Eropa. Semua ini ia sebut dengan panggilan saudara atau al-akh. Syekh Syurkati juga menyebut orang-orang yang berpendidikan dan alim dengan panggilan Hadratul Fadil atau orang yang terhormat. Syekh Syurkati dikenal sangat menghormati dan menghargai orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang pandai dan orang-orang dari keluarga yang terhormat atau bangsawan. Lebih khusus lagi, ia sangat peduli pada mereka yang sedang ditimpa kesusahan, serta menginfakkan sebagian dari hartanya untuk mereka secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Beliau selalu menanyakan tentang orang-orang yang ia kenali, tetapi jarang menampakkan diri. Tokoh nasionalis Indonesia, Bung Karno, sangat kagum pada sosok Syekh Syurkati. Suatu ketika, Soekarno berkata, "Sungguh aku sangat menyesali bisa mengunjungi dan bertemu dengan Anda, Syekh Syurkati, di saat penglihatan Syekh Syurkati sudah tiada." Mendengar hal tersebut, Syekh Syurkati menjawab, "Alhamdulillah, karena di saat penglihatan saya sudah tiada, tapi pandangan kalian sudah terbuka, sehingga kalian tahu akan hakikat Islam." Bung Karno yang begitu kagum pada sosok Syekh Syurkati menyebutnya sebagai Abanal Ruh Al-Jalil, yang bermakna tokoh seorang ulama pembaharu yang telah menanamkan jiwa-jiwa kemuliaan pada setiap individu. Karena menurut Syekh Syurkati bahwa mencapai kebebasan dari penjajahan tidak dapat diraih dengan jiwa yang rendah. Di tengah polemik nasab Ba'alawi, penting untuk menghormati sejarah dan kontribusi mereka yang telah berperan dalam penyebaran Islam dan pembangunan masyarakat di Indonesia. Meski ada keraguan yang dilontarkan, banyak pihak yang percaya bahwa nasab Ba'alawi telah terjaga dengan baik melalui catatan dan tradisi yang ketat. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ajaran Islam dan pembangunan masyarakat. Polemik mengenai nasab Ba'alawi dan peran Syekh Ahmad Syurkati dalam sejarah Indonesia menunjukkan pentingnya prinsip kesetaraan dan kemampuan dalam Islam. Perdebatan ini bukan hanya tentang sejarah dan silsilah, tetapi juga tentang identitas dan integritas komunitas. Dengan menghormati proses verifikasi nasab yang ada dan memahami kontribusi para Ba'alawi, kita dapat meredakan polemik ini dan memperkuat solidaritas umat Islam. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Syurkati, keutamaan seseorang ditentukan oleh ilmu dan ketakwaan. Prinsip ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan religius di era modern ini.
Polemik nasab Ba'alawi seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah belah umat. Sebaliknya ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan saling pengertian di antara umat Islam. Dengan demikian, setiap orang dapat kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu menjalankan ajaran Islam dengan baik dan mendukung peran positif yang selama ini dijalankan oleh para Ba'alawi di masyarakat. Prinsip al-musawah yang berarti kesetaraan, seperti yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati, tetap menjadi dasar penting dalam membangun masyarakat Islam yang adil dan harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.